Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk waktu ini kembali kita boleh bertemu melalui kanal virtual ini untuk melanjutkan seri pelajaran kita. Untuk mengawalinya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kembali untuk anugerah-Mu karena Engkau masih memberikan kami waktu yang baik ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Sekalipun itu lewat kanal virtual. Tuhan, kami mohon berkenanlah Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Kami boleh menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, besertalah dengan kami di sepanjang pembelajaran kami. Inilah doa Tuhan kami. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada pelajaran yang ke-11 saat ini, yang berjudul kemurtadan dan syafaat. Ayat inti untuk pelajaran ini terdapat di dalam Keluaran pasal 32 ayat 31 dan 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Kita fokus dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 35 untuk fokus pelajaran kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, menjadi ringkasan dari pelajaran ini kita bisa lihat dalam pendahuluan dikatakan bahwa ketika Israel murtad, Musa sedang bersama Tuhan di Gunung Sinai. Bangsa itu mengancam saudara Musa yaitu Harun dengan kematian, sehingga Harun menyerah kepada mereka dan membuat sebuah patung berhala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bangsa itu menyatakan, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Keluaran 32 ayat 4. Dan dengan demikian, secara terang-terangan menolak Tuhan sebagai Allah mereka dan melanggar perjanjian mereka dengannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, penting untuk dicatat bahwa Tuhan menyatakan kepada Musa sebelum dia turun ke perkemahan dari Gunung Sinai bahwa orang Israel telah berpaling darinya dan menyembah berhala. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, Israel kini dianggap sebagai umat Musa. Dan Musalah yang telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan berkata, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak laku." Keluaran 32 ayat yang ke-7. Sebelumnya Bapak Ibu, baik itu Tuhan maupun Musa dan Yitro menekankan bahwa Tuhanlah yang membawa Israel keluar dari Mesir. Kita bisa lihat dalam kitab Keluaran 3 ayat 8 ayat 8 dan 17, Keluaran 12 ayat 17 dan 51, Keluaran 13 ayat 3 dan 9, 14, 16 dan 18, lalu Keluaran 16 ayat 6 dan 32, Keluaran 18 ayat 1 dan 10, dan Keluaran 19 ayat 4, dan yang terakhir Keluaran 20 ayat yang kedua. Namun sekarang Bapak Ibu sekalian, Allah tidak lagi mengakui Israel karena mereka tidak mengakui Dia sebagai Tuhan mereka. Sungguh situasi yang sangat tragis tentunya. Setelah itu Tuhan menawarkan untuk menjadikan Musa menjadi bangsa yang besar. Keluaran 32 ayat yang ke-10. Itu adalah godaan yang kuat bagi Musa untuk menerima tawaran itu dan menjadi besar.
Namun Bapak Ibu sekalian, Musa menunjukkan kebesaran karakternya yang tidak sedikit pun mempertimbangkan tawaran tersebut terhadap kesejahteraan bangsa Israel. Tetap kokoh. Tidak ada ambisi pribadi yang dapat mengubahnya. Bapak Ibu sekalian, perhatiannya yang tidak mementingkan diri sendiri dalam kemakmuran orang-orang tetap teguh. Tidak ada ambisi pribadi yang dapat mengubahnya. Musa berdoa syafaat bagi bangsa Israel dan memohon kepada Allah dengan menunjukkan bahwa Tuhanlah yang telah membebaskan Israel. Bangsa ini adalah umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang Keluaran 32 ayat 11. Karena campur tangan Musa, Tuhan dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang direncangkannya atas umatnya. Keluaran 32 ayat 14. Betapa besar kuasa dalam doa syafaat Bapak Ibu sekalian. Setelah Musa kembali ke perkemahan dan melihat pemberontakan itu, ia memecahkan 2 loh batu yang berisi 10 janji yang diberikan Allah kepadanya. Suatu tindakan tanda lahiriah dari apa yang telah dilakukan orang Israel ketika mereka menolak Tuhan sebagai pemimpin mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kemudian Musa menghancurkan anak lembu. Bahkan di hadapan Musa, orang-orang menjadi liar dan tidak terkendali. Keluaran pasal 32 ayat 25. New International Version, sehingga Musa harus turun tangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mereka yang dengan keras kepala terus memberontak harus disingkirkan. Jadi Allah melalui Musa memerintahkan mereka untuk dibunuh. Tindakan ini perlu Bapak Ibu sekalian. Jika tidak, umat Allah akan mengalami kehancuran yang tidak dapat dipulihkan. Ya, mengenai eksekusi ini kita bisa baca dalam buku Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 1 halaman 381 sampai 384. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, keesokan harinya Musa kembali mendaki Gunung Sinai dan bersyafaat bagi Israel. Memohon kepada Allah mereka yang penuh belas kasihan untuk mengampuni umatnya atas perilaku mereka yang jahat. Kita lanjutkan pembelajaran kita ini Bapak Ibu sekalian dalam bagian komentar. Kita lihat terlebih dahulu dalam topik kemurtadan anak lembu emas dan Harun. Bapak Ibu sekalian, Harun dapat mencegah pemberontakan anak lembu emas jika ia berdiri teguh bagi Allah dan kebenarannya. Ia seharusnya tidak menyerah pada tuntutan bangsa Israel untuk mewakili dewa-dewa yang dapat dilihat. Ketika rasa tidak hormat ditunjukkan kepada Allah dan hambanya, Musa, Harun seharusnya segera menghentikan pemberontakan. Namun Bapak Ibu sekalian, ia malah mendengarkan para pemberontak dan membuat keputusan yang salah. Selama masa ketidakhadiran Musa, Harun seharusnya bertindak sebagai pemimpin yang kuat, tidak takut bahkan jika itu berarti menghadapi kematian. Allah selalu campur tangan untuk membela tujuannya Bapak Ibu sekalian. Dan Harun seharusnya percaya kepadanya. Kepedulian Musa, Bapak Ibu, terhadap kesejahteraan umat Allah, ini tercermin dalam pertanyaannya kepada Harun. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka? Keluaran 32 ayat 21. Sikap Harun, Bapak Ibu sekalian, yang menyerah pada permintaan yang salah, ini membawa konsekuensi yang tragis. Untuk membenarkan perilakunya, Harun menciptakan cerita ajaib.
Dikatakan, lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Keluaran 32 ayat 24. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Harun merujuk pada ilmu sihir untuk menenangkan amarah Musa. Dosa membutakan hati. Dan seringkali cerita-cerita dibuat untuk menutupi ketidaktaatan. Juga kepada Harun, Tuhan begitu murka. Ulangan 9 ayat 20. Namun, hidupnya diselamatkan karena Musa memohonkan pengampunan untuknya, Bapak Ibu sekalian. Harun dengan tulus bertobat dari dosa besar ini. Dipulihkan ke posisi kepemimpinannya dan kemudian diurapi sebagai imam besar. Keluaran 40 ayat 12 sampai 15. Bapak Ibu sekalian, kasih karunia dan kemurahan Allah sungguh luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke dalam subtopik doa syafaat. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ada 4 jenis atau bentuk dasar dari doa. Yang pertama, ada doa pujian atau yang disebut dengan doa ucapan syukur, di mana kita mengucapkan syukur kepada Allah atas hal-hal luar biasa yang telah Dia lakukan kepada kita tentunya. Dalam doa ucapan syukur Bapak Ibu, kita mengungkapkan rasa terima kasih kita atas siapa Allah itu dan atas apa yang dilakukan dalam hidup kita dan dalam kehidupan umatnya. Sehingga kita memujinya dengan sukacita atas berkat-berkatnya yang melimpah. Yang kedua, ada yang disebut dengan doa pertobatan, di mana kita dengan rendah hati memohon pengampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Yang ketiga, ada doa permohonan, di mana kita berdoa untuk hal-hal khusus bagi diri kita sendiri, seperti hikmat, Roh Kudus, sukacita, kasih, kesehatan, kedamaian, kesabaran, karunia rohani, sumber daya keuangan, makanan, keselamatan, perlindungan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah yang keempat, doa syafaat, di mana kita berdoa bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Memohon kepada Allah agar dengan belas kasihannya, campur tangannya, memberikan mereka berkat-berkat khusus atau hal-hal yang mereka butuhkan, seperti bimbingan, pertobatan, anak-anak, orang tua, pernikahan, keluarga, komunitas, institusi, kemakmuran, keberhasilan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita juga boleh berdoa untuk orang sakit, orang yang teraniaya, yang terluka, orang miskin, pelajar, rekan kerja, baptisan, atasan, pemerintah, dan sebagainya. Doa Musa, Bapak Ibu, adalah doa syafaat untuk orang-orang berdosa, di mana ia berdoa untuk mereka yang telah berbuat salah, memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa mereka dan tidak meninggalkan umatnya. Keluaran pasal 32 ayat 31 dan 32. Saudara-saudara sekalian, sebesar apapun pentingnya doa syafaat, doa ini tetap dikelilingi oleh misteri. Di satu sisi, Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi setiap individu atau sekelompok orang untuk menyelamatkan mereka karena Dia mengasihi mereka. Sedangkan di sisi lain, Bapak Ibu, doa syafaat memungkinkan Tuhan untuk melakukan lebih banyak hal bagi orang-orang dalam situasi yang mereka hadapi. Ini adalah sebuah paradoks yang tidak dapat kita pecahkan. Kabar baiknya Bapak Ibu sekalian adalah kita tidak perlu memahaminya secara penuh. Kita tidak perlu mengetahui secara pasti bagaimana doa syafaat itu bekerja
Tetapi firman Allah bersaksi bahwa doa itu efektif dan pengalaman kita menguatkannya. Apa yang kita butuhkan adalah berdoa sebagai tanggapan ketaatan terhadap petunjuk Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita tidak perlu memahami setiap teka-teki dalam hidup untuk berdoa. Kita perlu menerima pimpinan Tuhan, percaya padanya, mengikuti dan berdoa. Allah menghormati pilihan setiap orang karena Dia tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikutinya. Bapak Ibu saudaraku, Dia menjamin kebebasan mereka. Namun kita tetap didorong untuk berdoa bagi orang lain, bahkan bagi musuh kita. Ini adalah kontradiksi lain yang tampaknya tidak dapat kita pecahkan atau jelaskan. Karena apa? Karena kita tidak dapat melihat apa yang terjadi di balik layar, di mana pertempuran rohani sedang berlangsung. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita hanya dapat memahami sebagian kecil jika merenungkannya dalam konteks pertentangan besar, yaitu peperangan rohani antara kekuatan kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kebohongan, terang dan gelap, Kristus dan iblis. Pandangan sekilas ini Bapak Ibu sekalian membantu kita percaya bahwa Tuhan kita akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan setiap orang. Di balik tirai dunia yang tak terlihat, ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana kekuatan baik dan jahat ini berinteraksi. Para teolog berbicara Bapak Ibu tentang Allah yang mengizinkan iblis untuk bertindak. Jack Peckham menyebut peraturan-peraturan ini sebagai aturan keterlibatan. Ini kita bisa lihat dalam tulisannya yang berjudul Theodicy of Love, Cosmic Conflict and the Problem of Evil. Grand Rapids, Barker Academic, tahun 2018, halaman 58. Saudara-saudara sekalian, iblis diizinkan untuk bertindak dan memiliki kekuatan nyata meskipun terbatas, sesuai dengan aturan keterlibatan ini. Kita bisa lihat dalam Ayub 1 dan Ayub 2 ayat yang ke-6. Peraturan-peraturan ini Bapak Ibu berarti bahwa Tuhan telah memberikan iblis hak istimewa, atau lebih baik lagi disebut dengan izin, untuk sepenuhnya menunjukkan seperti apa pemerintahannya, yang memungkinkan setiap orang untuk membandingkan kedua belah pihak tadi. Peraturan-peraturan ini berarti bahwa Allah tidak selalu mendapatkan apa yang Ia inginkan. Yesaya 30 ayat 15 dan 18, Yesaya 66 ayat 4, Yesaya 18 ayat 23, Matius 7 ayat 21, Matius 8 ayat 14, Matius 23 ayat 37, dan Lukas pasal 7 ayat 30. Selain itu Bapak Ibu sekalian, Allah juga dibatasi dalam tindakan-tindakannya. Allah tidak dapat bertindak melawan peraturan keterlibatan. Ini karena Ia menepati janji-janji. Hubungan kasih yang setia membutuhkan kemungkinan bahwa makhluk ciptaan bisa menolak kehendak ideal Tuhan. Ini menurut Peckham dalam bukunya Theodicy of Love, halaman 139. Saudara-saudara sekalian, Allah tidak akan membatasi kebebasan kita untuk memilih satu sisi atau sisi yang lainnya, karena hal itu akan menghalangi perkembangan cintanya, perkembangan cinta yang sejati antara Allah dan makhluk ciptaannya. Kita tidak mampu menyelesaikan kontradiksi yang tampak ini karena kita tidak dapat melihat apa yang tersembunyi di balik tabir pertempuran rohani ini. Namun Bapak Ibu sekalian,
Allah berkomitmen pada perkembangannya kasih atau aturan keterikatan dalam perjanjian. Kita bisa lihat itu selanjutnya dalam tulisan Peckham dalam bukunya Theodicy of Love halaman 104. Kita memang tahu Bapak Ibu sekalian beberapa hal tentang Allah. Tetapi ada beberapa hal yang ambigu atau membingungkan bagi kita. Paulus menyatakan bahwa pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Dan sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar. 1 Korintus 13 ayat 9 sampai atau dan 12. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita, dan ingin menyelamatkan semua orang. Kita tahu bahwa kita dapat mempercayainya dan mengandalkan janji-janjinya, kepedulian dan pertolongan. Kita tahu juga Bapak Ibu bahwa Dia menginginkan yang terbaik bagi kita. Kita tahu bahwa Dia mendengar doa-doa kita dan bahwa kita tidak dapat memanipulasinya. Kita tahu bahwa doa itu penting dan iblis gemetar ketika umat Tuhan berdoa karena segala sesuatunya berjalan maju ketika kita berdoa. Kita tidak mengerti Bapak Ibu sekalian, mengapa beberapa doa dijawab dengan cepat, yang lain ditunda, dan beberapa tidak pernah dijawab. Setidaknya menurut harapan kita. Bapak Ibu, Allah mengundang kita untuk berdoa. Bukan karena kita memahami apa yang terjadi di balik layar atau bagaimana doa-doa kita didengar. Kita tidak mengendalikan doa Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita diundang untuk berdoa, bahkan diperintahkan untuk melakukannya. Saudara-saudara sekalian, ketika umat Tuhan berdoa, kerajaan kejahatan ini dihancurkan. Dan tujuan Tuhan secara misterius dapat maju. Sebagai penerapan pelajaran kita ini bagi kehidupan kita. Yang pertama, mengapa kita manusia memiliki ingatan yang begitu pendek terhadap hal-hal besar yang telah Tuhan lakukan bagi kita? Seberapa mudah kita lupa Bapak Ibu sekalian. Bagaimanakah kita dapat memperbarui perjalanan kita bersama Allah dan mengingat kebaikannya di saat-saat kritis dalam hidup kita, agar kita dapat membuat keputusan yang benar dan tidak berdosa terhadap Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat menjadi anak lembu emas dalam hidup kita? Yang ketiga, bagaimanakah kita bisa lebih waspada, lebih berguna bagi orang lain yang membutuhkan doa kita? Dan bagaimana kita dapat membantu mereka? Doa membuka hati kita kepada Allah sehingga Dia dapat melakukan bagi kita dan di dalam kita mujizat transformasi. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, Musa berdoa bagi orang-orang berdosa dan menawarkan hidupnya bagi mereka. Ini adalah pola bagaimana kita harus berdoa bagi mereka yang telah berdosa di tengah-tengah kita, Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, doa syafaat Kristus bagi para muridnya dan bagi kita juga adalah model bagaimana berdoa bagi orang lain. Ini kita bisa baca dalam kitab Yohanes pasal 17. Musa tidak perlu mati agar orang berdosa dapat mengalami pengampunan. Dalam Yesus Bapak Ibu, perantara sejati kita, mengapa kematiannya begitu penting bagi kita? Yang keenam, bagaimanakah kita dapat berdoa bagi satu sama lain tanpa membuat tersinggung atau bersikap tidak sopan? Tuhan memberkati kita. Sampai di sini pelajaran kita pada saat ini Bapak Ibu.
Tuhan memberkati, dan mari kita akhiri pelajaran kita ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga. Bagaimana Engkau telah menunjukkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi semua umat-umat-Mu. Engkau mengorbankan diri-Mu. Dan bahkan Engkau rela untuk menjadi pengganti kami, agar kami boleh mendapatkan keselamatan. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan untuk memahami akan setiap tindakan Tuhan tersebut. Dan kami boleh menghargainya, kami boleh menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus bergantung kepada tangan Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang sama yang Engkau telah berikan di waktu-waktu yang lalu, tetap Tuhan berikan kepada seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang memberkati usaha tangan mereka, ya Tuhan. Engkau berkati setiap pergumulan kehidupan mereka. Apapun yang mereka rancangkan, ya Tuhan, biarlah berkenan Engkau mewujudkannya dalam kehidupan mereka. Hikmat jasa dari surga kiranya menjadi bagian mereka, sehingga berkat apapun yang mereka terima dari Tuhan, mereka boleh gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami rindu, biarlah pertemuan yang indah di lain waktu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh melanjutkan pembelajaran ini melalui kanal virtual YouTube, untuk boleh menambah pemahaman kami, pengetahuan kami akan firman Tuhan, dan menguatkan, meneguhkan iman kerohanian kami. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa selama kami. Kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami, yang persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.